Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan ujian tengah semester Kalkulus 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Ahmad Saifuddin dengan NIM 230103214. Yang kedua, Muhammad Alif Muflih dengan NIM 230103274. Yang ketiga, Raffinoldi Firza dengan NIM 230103234. Dan yang terakhir, Doni Ibnu dengan NIM 230103261. Yang pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu. Integral disebut juga sebagai antiderivatif atau sebagai suatu antiturunan. Artinya adalah aktivitas yang melibatkan integral akan berdampak kepada pengembalian kepada bentuk asalnya. Fungsi f dikatakan sebagai antiturunan dari f pada interval i jika df sama dengan f pada i, yakni f' x sama dengan fx untuk semua x dalam i. Dengan kata lain, jika diberikan suatu fungsi fx dan kita diminta untuk mencari suatu fungsi fx sedemikian sehingga dfx sama dengan f'x sama dengan fx. Secara umum, operasi antiturunan menggunakan lambang Leibniz seperti berikut, atau dibaca sebagai integral dari titik-titik terhadap x. Proses menghitung antiturunan atau integral dari fungsi fx dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk keterangannya, lambang Leibniz untuk antiturunan integral fx sebagai fungsi integran, fx plus c sebagai fungsi primitif, c sebagai konstanta integrasi. Integral fx dx sama dengan fx plus c dinamakan integral tak tentu karena jawaban atau hasilnya masih memuat c bilangan konstanta. Integral fx dx dibaca integral dari fx terhadap x. Aturan dasar integral tak tentu. Untuk dapat menentukan hasil integral tak tentu, maka dapat menggunakan aturan yang telah bagus sebagai berikut ini. Yang pertama, aturan integral dari 0 suatu fungsi 0 memiliki antiturunan berupa semua fungsi konstan. Dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai berikut. Integral 0 dx sama dengan c. Aturan yang kedua, aturan integral dari perkalian konstan. Jika suatu fungsi fx mempunyai antiturunan atau integral, maka untuk sembarang bilangan real c dipunyai, yaitu integral c fx dx sama dengan c integral fx dx. Aturan ketiga, aturan integral dari pangkat jika n adalah suatu bilangan real sedemikian sehingga n tidak sama dengan min 1, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus pangkat 1 plus c. Jika n sama dengan 1, maka akan dipunyai integral x min 1 dx sama dengan ln x plus c. Selanjutnya, aturan keempat, aturan integral dari penjumlahan dan pengurangan. Jika fx dan gx mempunyai antiturunan atau integral, maka integral fx kurang lebih gx dx sama dengan integral fx dx kurang lebih integral gx dx. Aturan kelima, aturan integral dari fungsi eksponensial umum. Jika diandaikan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a plus c. Selanjutnya, secara khusus dengan pengandaian a sama dengan e, maka akan dipunyai integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a plus c. Aturan keenam, aturan integral dari fungsi trigonometri. Berikut ini adalah aturan integral dari fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Integral csc 2 x dx sama dengan min cot
X plus C dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada contoh soal integral tak tentu dan juga pembahasannya seperti yang tertera di gambar seperti ini. Selanjutnya, integral tentu. Pengertian integral tentu. Integral tentu atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan atau batas atas dan batas bawah yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Notasi integral tentu. Notasi atas B, notasi bawah A, fungsinya fx dx, di mana A sama dengan batas bawah dan B batas atas. Penyelesaian dari integrasi tersebut adalah integral AB fx dx sama dengan f dalam kurung B min f dalam kurung A. Sifat integral tertentu. Nomor 1, B A fx dx sama dengan fx per B per A sama dengan FA min FB jika A lebih besar dari B. Nomor 2, B per A fx dx sama dengan X min A per B fx dx. Nomor 3, A per A fx dx sama dengan 0. Nomor 4, B per A C dx sama dengan C kurung buka B min A kurung tutup. Nomor 5, B per A CF CFX dx sama dengan C per B per A fx dx jika C bilangan real. Nomor 6, B per A F kurung buka X kurung tutup tambah GX kurung tutup dx B sama dengan B per A fx dx sama tambah B per A gx dx. Nomor 7, B A fx dx min gx dx sama dengan B per A fx dx sama min B per A gx dx. Contoh, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat, tentukan integral dari fx untuk batas atas 3 dan batas bawah 2. Penyelesaian. Notasi sigma. Notasi ini digunakan untuk menyingkat penulisan suatu jumlahan. A1 tambah A2 tambah A3 tambah nilai belum diketahui tambah A N sama dengan N I min sama dengan 1 AI dengan A X R besar. Dengan notasi tersebut maka berlaku sifat-sifat berikut. Selain memiliki sifat-sifat seperti yang dinyatakan di atas, notasi sigma juga memiliki jumlah khusus diantaranya, yaitu N batas bawah I sama dengan 1, I sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan N tambah N1 per 2, P N batas bawah I sama dengan 1 I2 tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah N plus N kuadrat sama dengan N tambah N 1 tambah dikalikan 2N per 1 min 6 C N batas bawah I sama dengan 1 I3 tambah 1 3 kuadrat tambah 2 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah N 3 kuadrat sama dengan N plus N1 per 2 kuadrat. D N batas bawah I sama dengan 1 I4 1 4 kuadrat tambah 2 4 kuadrat tambah 3 4 kuadrat tambah N 4 kuadrat sama dengan N kurung buka N tambah 1 kurung tutup dikalikan 6 3 kuadrat tambah 9 M 2 kuadrat tambah N min 1 per 30.
contoh penyelesaian, hitunglah 5 batas bawah I sama dengan 1I kuadrat. Untuk penyelesaian untuk dapat menghitung 5 batas bawah I sama dengan 1I, maka digunakan aturan jumlah khusus notasi sigma yang berbentuk N batas bawah I sama dengan 1I tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan N tambah 1 per 2. Karena bentuk E5 batas bawah I sama dengan 1 memiliki kemiripan dengan bentuk jumlah khusus notasi sigma yang berbentuk N batas bawah 1 I sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan N dikalikan N tambah 1 per 2, sehingga penyelesaian adalah 5 batas bawah I sama dengan 1I sama dengan 5 kalikan 5 tambah 1 per 2 sama dengan 13. Teorema fundamental kalkulus. Yang pertama, teorema dasar kalkulus 1. Misalkan F kontinu di A, B dan F suatu antiturunan dari F, maka integral A sampai B F dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung B kurangi F dalam kurung A. Yang kedua, teorema dasar kalkulus 2. dx dalam kurung integral A sampai X F dalam kurung T dt sama dengan F dalam kurung X. Teorema nilai rata-rata integral. Jika F kontinu pada A, B, maka terdapat anggota A, sehingga integral A sampai B F dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung C dikali dalam kurung B dikurangi A. Bila F fungsi genap, maka integral min A sampai A F dalam kurung X dx sama dengan 2 integral 0 sampai A F dalam kurung X dx. Bila F fungsi ganjil, maka integral min A sampai A F dalam kurung X dx sama dengan 0. Bila F fungsi periodik dengan periode B, maka integral A ditambah B sampai B ditambah B F dalam kurung X dx sama dengan integral A sampai B F dalam kurung X dx. Contoh soal titik 1, integral 0 sampai 5 dalam kurung 2x plus 1 dx. Pembahasan integral 0 sampai 5 2x plus 1 dx sama dengan 2 dalam kurung 2x kuadrat dibagi 2 ditambah x 0 sampai 5 dalam kurung x kuadrat plus x integral 0 sampai 5 sama dengan dalam kurung 5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 0 sama dengan 25 ditambah 5 sama dengan 30. Contoh soal TDK 2. Y sama dengan integral 0 sampai x b kuadrat dt. Pembahasan dy per dx sama dengan d per dx. Integral 0 sampai x d kuadrat dt sama dengan x kuadrat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan, bila ada kelebihan mungkin bisa dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.